wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik ya. Harapannya semuanya sehat dan Semangat terus. hari ini dan seterusnya. Nah, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Tadi Bu Nurul sudah melihat siswa yang bergabung pertama adalah Mbak Enda. Silakan teman-temannya berdoa. Baik Bu, teman-teman marilah berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sudah Bu? Terima kasih Mbak Endah. Nah, anak-anak yang lain juga diharapkan untuk meningkatkan kedisiplinannya ya. Selanjutnya, di sini Bu Guru mempunyai presensi. Nanti silahkan anak-anak mengeklik atau memencet link Google Form yang sudah dikirimkan melalui grup WhatsApp. Caranya yaitu kalian isikan nama, nomor absen, lalu klik kirim. Selain itu, Ibu Guru juga akan mempresensi melalui web meeting ini dengan cara menyebutkan nama anak-anak. Selanjutnya nanti silakan anak-anak untuk mengaktifkan mikrofon dan juga mengaktifkan video supaya Ibu bisa melihat wajah. Yang pertama, Mbak Enda sudah hadir. Sudah Bu. Mbak Tati, Sudah. Mbak Ike, Hadir Bu. Mbak Umi, Hadir Bu. Mbak Isa, Hadir Bu. Mbak Irfa. Hadir Ibu. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir dalam web meeting ini. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah membaca hari ini? Sudah Bu. Sudah Bu. Apa yang sudah kalian baca? Silakan, Mbak. Siapa yang Cerita mau rakyat Bu. Cerita rakyat Bu. Ya, nah, harapannya hari anak-anak harus membaca ya. Ya Bu. Nah, ini Bu Guru mempunyai sebuah lagu, judulnya adalah Satu Bangsa. Anak-anak harapannya untuk menyanyi semua, silakan mikrofonnya silakan dinyalakan. Satu bangsa, satu Bahasa kita. Anak-anak ini suaranya sangat merdu untuk bernyanyi. Nah, anak-anak, Indonesia terdiri atas ribuan suku yang tersebar di berbagai daerah. Suku bangsa apa yang di daerahmu? Nah, karena kita nanti akan belajar tema 7, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran kedua. Nah, di sini mempunyai buah tepuk, namanya tepuk es jus. Apakah sudah ada yang tahu? Belum. Yuk, Belum, dulu. Tepuk es jus. Ting tong, ting tong jus. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk es jus. Ting ting tong Ting tong jus. jus. Nah, nanti anak-anak semangat lagi. Adapun tujuan pembelajarannya bisa dilihat dalam LKPD yang sudah Ibu sampaikan di link WhatsApp group. Ada 12 tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, anak-anak semua, bagaimana cara memperoleh pengetahuan baru dalam sebuah teks? Adakah yang sudah mengerti? Belum Bu. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai pengetahuan baru. Nah, untuk mempelajari tersebut, di sini Bu Guru mempunyai sebuah teks bacaan, ada beberapa paragraf, judulnya adalah Suku Bangsa di Indonesia. Silakan siapa yang berani membacakan paragraf ke-1.
nyalakan mikrofon dan bilang, Saya, Bu. ya, Iya, Bu. Mbak Noni. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala Indonesia hidup dalam keberagaman. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Noni. Nah, harapannya nanti anak-anak semua itu aktif karena nanti Bu Guru akan memberikan reward atau hadiah ya. Nah, Ya, paragraf Bu. kedua. Paragraf ketiga. Nah, kemarin Bu Guru sudah memberikan link LKPD, silakan nanti anak-anak bisa mengerjakan dalam LKPD ya, dibuka linknya. Nah, dalam LKPD kegiatan 1 dari bacaan suku bangsa di Indonesia, Bu Guru berikan waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Nah, anak-anak tadi kalian sudah mengerjakan kegiatan 1. Yang pertama itu ada soal, ada berapa paragraf teks bacaan suku bangsa di Indonesia? Siapa yang berani menjawab? Tadi ada berapa anak-anak? 3. Iya, benar sekali. Siapa tadi? Mbak Noni. Ya, 1 bintang untuk Mbak Iya, Noni. Nah, untuk pengerjaan yang lain, tadi Bu Guru sudah mengecek, sudah mengerjakan semua dan nanti akan Ibu koreksi. Nah, dari hal tersebut, di sini anak-anak bisa menuliskan penguatan baru yang sudah ada. Nah, tadi penguatan baru yang sudah diketahui anak-anak itu apa? Silakan siapa yang berani dan aktif untuk membacakan hasil pekerjaannya. Noni, Bu. Noni, silakan bacaan pekerjaannya, Nak. Pengetahuan yang sudah diketahui sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Ya, kalau penguatan baru yang didapat itu apa, Mbak Noni? Silakan dibacakan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Iya, ternyata tadi penguatan baru dan yang bukan penguatan baru sudah didapatkan dari Mbak Noni. Nah, di sini ada langkah-langkah merangkum dari teks bacaan yang sudah kalian baca dan kalian kerjakan penguatan barunya. Ada beberapa langkah, yaitu yang pertama ada membaca seksama, ya. Lalu yang kedua apa anak-anak? Menandai hal-hal yang dapat dalam buku. Iya, pintar sekali. Nah, nanti silakan anak-anak untuk merangkum teks bacaan suku bangsa di Indonesia. Bu Guru kasih waktu 10 menit ya dari sekarang. Ya, Nah, Bu. anak-anak semua, tadi kalian sudah merangkum teks isi bacaan. Lalu untuk selanjutnya, apakah kalian tahu provinsi yang terletak di ujung timur negara Indonesia? Apa, anak-anak? Papua, Bu. Oh, pintar. Lalu Kak Irfan lokal apa yang dimiliki daerah tersebut? Ya. Banyak, Bu. Ada lagunya, lalu ada kebudayaannya, ada rumahnya. Dan salah satunya itu ada lagu ya, lagu Apuse. Nah, dalam sebuah lagu itu pasti mempunyai sebuah nada ya, anak-anak ya. Iya, Bu. Sebenarnya apa sih itu nada? Nah, untuk mengetahui nada, kita akan melakukan sebuah kegiatan yang sudah dilampirkan dalam LKPD kegiatan 2. Kemarin anak-anak sudah menyiapkan dan sekarang untuk mempraktekannya, yaitu ada alat dan bahannya, silakan dicermati. Bu Guru kasih waktu 30 menit, nanti hasil pekerjaannya kita akan koreksi di dalam web meeting ini. Jangan lupa, jangan dimatikan untuk Bu Guru bisa memantau aktivitas kalian. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melakukan percobaan kegiatan 2, yaitu ada
gelas, ada air, dan corong. Nah, kita review lagi dari percobaan yang anak-anak sudah lakukan, yaitu ada sebuah gelas kaca. Apakah terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Ya. Ada gelas. Nah, gelasnya itu adalah ukuran yang sama. Lalu ada air secukupnya dan corong dan sendok. Caranya itu, airnya itu diisi tidak semuanya sama, tapi diberi batas. Ini yang paling banyak, yang kedua, ketiga, dan keempat. Lalu kita praktekkan ya. Nah, di sini Bu Guru akan memukulnya dengan menggunakan sendok. Coba kita dengarkan bareng-bareng apakah pekerjaan anak-anak sudah benar. Nah, kira-kira suara yang paling nyaring itu yang mana anak-anak? Yang? Airnya sedikit. Iya, pintar sekali anak-anak. Nah, dari hasil percobaan tadi, urutan gelas yang lebih nyaring tinggi nadanya adalah yang mana anak-anak? Yang paling Jadi sedikit airnya. Iya, pintar. Mengapa hal itu terjadi? Karena, silakan kelompoknya siapa yang menyampaikan alasannya kenapa? Ya, Mbak Rati, silahkan. Karena semakin sedikit air yang diisi, maka semakin tinggi nada yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, Iya. Bu. Iya, pintar dan benar sekali. Apakah hasil pekerjaan teman-temannya sama, Nak? Sama ya? Sama. Iya. Jadi, nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Nah, dalam nada dilambangkan ada notasi angka dan notasi balok. Dilihat ya, ada angka dan balok. Nah, dari hal tersebut kita dapat menyanyikan sebuah lagu Apuse dengan baik. Di sini Bu Guru mempunyai sebuah lagu, yaitu lagu Apuse yang berasal dari Papua. Kita nyanyikan bersama. Iya. Ya Rabbi, sore duriri, kuflan so, anima, bagi pasai. Aswara war, Rabbi, aswara. Ya, ternyata anak-anak tadi menyanyikan dengan baik dan anak-anak kita diskusikan, Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan dengan kelompoknya. Nah, nanti dikirimkan ke Bu Guru. Nah, anak-anak tadi kalian sudah mengerjakan, diskusikan pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada tinggi. Kelompoknya siapa yang ingin menjawab? Noni, Bu. Siapa, Bu? Ya, silakan Mbak Noni. Ya, nanti Mbak Mirfa yang soal kedua ya. Silakan Mbak Noni dibacakan. Pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada tinggi? Pada bagian notasi angka yang ditandai Bu di atas notasi angka. Iya, benar sekali. 1 poin untuk kelompoknya Mbak Noni. Lalu yang kedua, siapa yang ingin menyampaikan hasil pekerjaannya? Siapa? Ya, silakan Mbak Mirfa. Mirfa, Bu. Ya. Pada bagian mana lagu dinyanyikan nada rendah? Pada bagian yang notasi angka dengan titik di bawah notasi angkanya, Bu. Iya, ternyata benar anak-anak. 1 poin untuk kelompoknya Mbak Mirfa. Nah, untuk soal selanjutnya nanti Bu Guru akan koreksi dan nanti hasilnya akan sampaikan ke anak-anak semua. Nah, anak-anak, ketika tadi kalian memukul sendok ke gelas, apakah organ tubuh kalian bergerak, anak-anak? Bergerak ya? Bu. Iya. Bagaimana ya cara memindahkan benda tersebut, sendok itu? Nah, di sini Bu Guru mempunyai sebuah gambar. Kegiatan apa yang dilakukan gambar tersebut, Nak?
Memberi buku. Iya, benar. Nah, di sini silakan dibuka LKPD-nya. Kalian melakukan percobaan, yaitu alat yang dibutuhkan hanya buku atau benda sekitar. Lalu kalian memberikannya ke teman sekitarnya. Lalu nanti kegiatan yang kamu lakukan itu dicatat dan ditulis. Lalu di bawah percobaan tersebut ada sebuah pertanyaan. Ya, Bu Guru kasih waktu 30 menit. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah melakukan percobaan dan Bu Guru lihat sudah banyak yang mengirimkan. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan. Kita review lagi ya. Di sini Bu Guru mempunyai sebuah apa? Buku. Iya, sebuah buku. Lalu Bu Guru akan menaruhnya atau meletakkan buku di atas meja. Kira-kira gaya apa yang dilakukan pada saat Bu Guru memindahkan buku dari tangan Bu Guru ke meja? Otot. Ya, benar sekali. Gaya yang digunakan dalam kegiatan penukaran buku atau menaruh buku tadi adalah gaya otot. Nah, dari hasil percobaan tadi, mengapa disebut gaya otot? Siapa yang ingin menyampaikan hasil pekerjaannya? Siapa? Ayo, nanti Bu Guru kasih poin dan ditukarkan dengan sebuah hadiah. Silakan Mbak Umi membacakan hasil pekerjaannya. Mengapa menggunakan gaya otot? Karena melibatkan otot dalam tubuh. Iya, ketika melakukan penukaran buku itu menggunakan gaya otot karena itu melibatkan otot dalam tubuh. Nah, di sini Bu Guru mempunyai sebuah video tentang gaya otot. Anak-anak cermati nanti menjawab soal yang sudah saya belajar LKPD. Halo adik-adik semuanya, kali ini kita akan membahas tentang gaya otot. Sebelum kita masuk ke pembahasan gaya otot, ada dua hal yang perlu adik-adik ketahui mengenai otot. Kedua, manfaat gaya otot, pengertian gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Misalnya, ketika kita menendang bola, maka kita mengerahkan gaya otot kaki kita. Ya, gaya otot, angkat ember yang melakukan pekerjaan memotong buah dan mempertahankan postur tubuh, seperti berdiri dan duduk. Nah, dari video tersebut nanti anak-anak silahkan mengamati lingkungan sekitar. Nah, gaya otot dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja nanti dituliskan dalam LKPD yang sudah terlampir. Pemanfaatan gaya otot. Bu Guru kasih waktu 30 menit. Cukup, Nak? Cukup ya? Cukup, Bu. Cukup, ya, Ibu. Cukup. Silakan dikerjakan dahulu. Nah, setelah 30 menit, anak-anak, tadi kalian sudah mengamati lingkungan tentang pemanfaatan gaya otot. Tadi Bu Guru sudah lihat, semuanya sudah mengirimkan. Kelompoknya siapa yang ingin menyampaikan hasil pekerjaannya? Silahkan. Itu Bu. Mirfa, Ya, Bu. silakan Mbak Mirfa. Manfaat gaya otot. Apa, Nak? Ya, pemanfaatan gaya otot, manfaatnya misalnya untuk bersih, untuk menyapu itu, Bu. Kita menggunakan otot tangan untuk melakukan kegiatan menyapu halaman, Bu. Manfaatnya halaman jadi bersih, Bu. Benar sekali ya, Nak ya. 1 poin untuk Mbak Mirfa. Lalu tadi ada yang Terima kasih, Bu. menyalakan mikrofon. Siapa satu lagi, yuk? Ika, Bu. Ya, silakan Mbak Ike. Hasil pekerjaannya disampaikan. Pemanfaatan gaya otot tadi untuk memindahkan buku ya, Bu. Ya, contoh kegiatannya untuk
Memindahkan buku. Iya, benar sekali ya nak ya. Jawaban dari Mbak Ike. 1 poin untuk kelompoknya Mbak Ike. Nah, anak-anak di sini Bu Guru mempunyai sebuah kuis. Silakan nanti siapa yang bisa menjawab nyalakan mikrofon karena nanti ada poin untuk anak-anak semua. Nah, yang pertama itu siapa yang berani untuk menjawabnya? Ike lagi Bu. Ya, Mbak Ike lagi, silahkan. Jawabannya tempo ya Bu. Iya, benar sekali jawabannya Mbak Ike adalah tempo. 1 poin untuk Mbak Ike ya. Nah, soal yang kedua. Siapa yang berani untuk menyampaikannya? Silahkan. Rati, Bu. Ya, silahkan Mbak Rati. Jawabannya yang A. Yang A, kita cek ya. Iya, benar sekali. 1 poin untuk kelompoknya Mbak Rati. Nah, anak-anak, apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Pemanfaatan gaya otot. Iya, pemanfaatan gaya otot. Lalu apa lagi, Nak? Tentang nada, Bu. Tentang nada. Ada lagi? Tentang? Kata-kata sulit. Ya. Pengetahuan baru. Benar sekali. Nah, kesimpulannya itu yang pertama ada urutan tinggi rendah nada disebut adalah bunyi beraturan. Ya, Nak ya. Nah, selanjutnya aktivitas tukar-menukar buku merupakan salah satu pemanfaatan gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Lalu yang ketiga ada kesimpulan, tadi ada pengetahuan baru dan langkah-langkah merangkum dalam pengetahuan baru sebuah teks, yaitu antara lain ada membaca seksama, menandai hal-hal penting yang terdapat dalam isi teks, dan yang terakhir menyusun pokok-pokok si buku. Nah, anak-anak, dari pembelajaran tadi, bagaimana perasaan kalian tentang kegiatan hari ini, Nak? Senang. Alhamdulillah. Terus, adakah kesulitan yang dialami, Nak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Alhamdulillah ternyata semuanya bisa memahami pembelajaran pada hari ini ya. Nah, anak-anak, tadi Bu Guru sudah mencatat kelompok yang paling aktif. Selamat untuk yang pertama ada kelompoknya Mbak Noni, yang kedua ada kelompoknya Mbak Rati, dan yang ketiga adalah kelompoknya Mbak Mirva. Silakan nanti perwakilan ke sekolahan untuk mengambil hadiah dari Bu Guru. Dan untuk teman-teman yang lain tetap semangat terus, lebih aktif lagi dalam belajar. Nah, anak-anak para pandemi jangan lupa mematuhi proses. Salah satunya dengan mencuci tangan dengan sabun, lalu jangan lupa memakai masker, ya Nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, anak-anak mempunyai soal evaluasi. Bu Guru sudah menyampaikan linknya yang dibagikan di WhatsApp. Silahkan nanti anak-anak mengerjakan evaluasi pelajaran. Bu Guru kasih waktu nanti sampai jam 3 sore. Kerjakan dengan baik-baik dan juga dengan jujur ya Nak ya. Ya, Bu. Ya. Nah, materi dan kegiatan pembelajaran dilakukan hari selanjutnya. Silakan tugas untuk semua anak-anak itu praktikan dengan bantuan orang tua kalian menyanyikan lagu Apuse diiringi gelas yang diisi air. Nanti hasil pekerjaannya di video lalu dikirim via WhatsApp, ya Nak. Nah,
itu, nah Baik, Bu. anak mempelajari untuk hari selanjutnya tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan dan mempelajari untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, karena sudah selesai, marilah kita berdoa supaya kita lebih bermanfaat lagi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Siapa yang ingin memimpin berdoa teman-temannya, silakan. Ya, silakan Mbak Endah. Ya, teman-teman, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mbak Endah. Nah, sekian dari Bu Guru. Yang terakhir, jangan lupa anak-anak membaca buku karena buku adalah jendela dunia. Dan apabila anak-anak belum paham pembelajaran hari ini atau yang kemarin, silahkan anak-anak untuk menjabri atau memberikan pesan ke Bu Guru, nanti Ibu akan balas, lalu menyampaikan pembelajaran yang belum dipahami. Terima kasih ya, Nak. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.